Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur teks ulasan. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah, ARM HUM, telah memberikan kepada kami kesempatan sehingga kami bisa menampilkan PPT kami pada hari ini. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang, di mana saya sebagai moderator Maulida Arini dengan NIM 2100075 dan rekan saya Marsha Arirda 2100074, Melsa Pratiwi 2100076. Baiklah, di sini kami langsung saja akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan terdiri dari 4. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, tafsiran. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, rangkuman. 1. Orientasi. Orientasi merupakan struktur yang terletak di bagian awal dan isinya berupa pengenalan terhadap karya sastra, film, musik, dan sebagainya yang akan diulas. Maka dari itu, pada bagian atau struktur teks ini, kita sebagai pembaca akan membaca latar belakang dari hal yang akan diulas. Yang kedua, tafsiran. Struktur kedua adalah tafsiran atau pandangan, penilaian, dan pengukuran penulis teks ini terhadap karya yang akan diulas. Pada struktur tafsiran, isinya berupa gambaran atau penjelasan tentang karya yang akan diulas secara lebih detail. Pada struktur ini, biasanya hal yang akan diulas berupa keunggulan, kelemahan, kualitas, keunikan, dan sebagainya dari karya yang diulas. Yang ketiga, evaluasi. Struktur ketiga adalah evaluasi. Pada struktur ini, penulis teks ini akan menjelaskan secara lebih mendalam terhadap karya yang akan diulas. Dalam hal ini, pembahasan yang ada pada struktur evaluasi seperti kelebihan dan kekurangan dari karya yang sedang diulas. Pada tahapan inilah, pembaca menjadi tahu kelebihan dan kekurangan dari karya yang diulas, sehingga bisa menentukan apakah karya yang ada di dalam ulasan layak untuk dinikmati atau tidak. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, Marsha Arirda. Kepadanya dipersilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah mempersilahkan saya untuk membaca materi selanjutnya. Yang keempat ada struktur rangkuman. Struktur keempat adalah rangkuman. Seperti namanya, maka pada struktur ini, penulis akan mengambil kesimpulan dari semua pembahasan yang sudah dilakukan. Pada bagian ini juga, penulis akan memberikan tanggapan atau komentar terhadap karya yang diulas, apakah termasuk karya yang berkualitas atau tidak. Selanjutnya ada cara membuat teks ulasan. Dikutip dari laman Dit SMP Kemdikbud, cara membuat ulasan dibagi menjadi 5. Di antaranya, yang pertama, melakukan identifikasi karya. Yang kedua, membuat catatan terhadap hal-hal penting yang ada pada karya yang diulas. Yang ketiga, mencari dan memahami keunggulan dan kekurangan dari suatu karya. Yang keempat, membuat kesimpulan. Dan yang kelima, memberikan saran kepada pembaca. Yang pertama, melakukan identifikasi karya. Hal yang perlu dilakukan saat pertama kali ingin membuat teks ulasan adalah melakukan identifikasi karya yang akan diulas. Dalam hal ini, yang perlu melakukan identifikasi ini seperti mencatat judul karya, pembuat karya, nama penerbit jika buku, harga karya, dan isi atau gambar dari karya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Melsa Pratiwi. Kepada Melsa Pratiwi dipersilahkan. Materi selanjutnya yang kedua, membuat catatan terhadap hal-hal penting yang ada pada karya yang diulas. Langkah kedua, membuat catatan terhadap hal-hal penting yang ada pada karya yang akan diulas. Hal-hal yang perlu dicatat berupa hal-hal penting dan menarik yang ada pada karya tersebut. Misalnya, pada karya buku novel, alur cerita yang maju mundur, sehingga menyentuh perasaan pembaca, karakter tokoh, gaya bahasa, dan sebagainya. Yang ketiga, mencari dan memahami keunggulan dan kekurangan dari suatu karya.
Setelah membuat catatan terkait hal-hal penting dan menarik yang ada pada karya yang diulas, maka langkah selanjutnya kamu perlu mencari sekaligus memahami setiap keunggulan dari kekurangan dari karya tersebut. Pada tahap ini, penulis menjadi tahu keunggulan dan kekurangan dari karya yang diulas. Akan tetapi dalam melakukan tahapan ini, penulis harus memastikan bahwa keunggulan dan kekurangannya ada pada karya tersebut, bukan hanya asal-asalan. Yang keempat, membuat kesimpulan. Langkah keempat, membuat kesimpulan. Pada tahapan ini, penulis akan menjelaskan setiap hal yang penting, menarik, kelebihan, dan kekurangan dari karya yang diulas. Isi dari kesimpulan, ini berupa pendapat penulis terhadap karya yang diulas secara keseluruhan. Yang kelima, memberikan saran kepada pembaca. Pada langkah terakhir ini, penulis teks ulasan memberikan saran kepada pembaca, sehingga pembaca menjadi lebih yakin apakah suatu karya diulas perlu dinikmati atau tidak. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton atau melihat video ini atau yang mendengarkan. Terima kasih. Sekian dari kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.